Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Masih di playlist pemrograman dasar pada Java. Di video ke-6 kali ini kita akan membahas tentang operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Di sini operator erat kaitannya dengan operasi perhitungan pada matematika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika umum. Kalian bisa lihat pada tabelnya di sini. Ya, untuk operator dengan simbol plus, ya, nama operatornya adalah penjumlahan. Yang fungsinya adalah untuk menjumlahkan dua nilai. Ya, contohnya seperti di samping ini. Kemudian ada pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment, dan decrement. Oke ya, untuk lebih jelasnya kita langsung aja menuju ke contohnya. Oke, silahkan buka NetBeans IDE-nya. Atau jika kalian menggunakan smartphone Android, silahkan buka aplikasi Java NIDE-nya. Nah, jika pada IDE kalian atau NetBeans kalian ada project yang terbuka, kalian bisa lihat di Project Explorer. Di sini ada project sebelumnya yang terbuka. Biar nggak membuat bingung, kita bisa close project yang terbuka itu. Caranya klik kanan pada project tersebut, yaitu dengan icon cangkir kopi. Klik kanan, kemudian close. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah project baru di NetBeans ya. Klik file, kemudian new project. Pilih Java application. Kemudian klik next. Untuk project name-nya kita kasih nama operator. Klik finish. Nah, secara otomatis di sini kita sudah dibuatkan sebuah kelas operator dan juga sebuah metode main, yaitu public static void main, di mana nanti kita akan menuliskan baris kode kita seperti biasa di dalam metode public static void main di sini ya. Oke, sebelumnya kita akan buat komentar dulu untuk catatan ya. Kita akan belajar tentang operator. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami tentang operator atau penggunaan operator. Yang pertama adalah operator di sini melakukan operasi terhadap dua buah bilangan yang disebut dengan operan. Jadi operator pada dasarnya mengoperasikan minimal dua buah operan ya. Terkecuali untuk increment dan decrement. Oke. Nah, apa itu operator? Operator adalah pengoperasinya. Tadi kita sudah bahas ya, bahwa ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan lain sebagainya. Itu yang disebut operator. Kemudian operator ini mengoperasikan apa? Ya, tadi sudah disinggung sedikit, yaitu mengoperasikan operan. Nah, operan di sini bentuknya adalah sebuah bilangan. Jadi contohnya, kalau misalkan kita ambil contoh 5 ditambah 10, maka operatornya adalah tambah. Operannya adalah 5 dan 10. Jadi operan adalah bilangan yang dioperasikan. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, hal kedua yang harus diperhatikan adalah operasi aritmatika di sini hanya bisa mengoperasikan operan yang tipe datanya dalam kelompok number. Ya, contohnya misalkan integer, float, kemudian double, seperti itu. Jadi bentuknya bentuk angka ya, bukan string atau boolean atau yang lain ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita langsung aja menuju ke hal pertama yang akan kita bahas, yaitu mengoperasikan bilangan secara langsung. Ya, kita akan buat contoh di bawah ini. Kita akan menggunakan standar output println ya. System out print
ln. Ya, kita akan mengoperasikan bilangan 10 ditambah 5. Ya, kalau kalian ingat 10 adalah operan, 5 adalah operan, operatornya adalah tambah atau plus ini. Oke? Jika sudah, nah maksud dari kode di bawah ini adalah kita akan menampilkan hasil dari penjumlahan 10 ditambah 5. Kita coba jalankan ya. Kita klik run project. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa fungsi sistem out print ln yang kita tulis tadi itu akan menampilkan hasil dari operasi bilangan 10 ditambah 5 yang akan menghasilkan angka 15 seperti ini. Oke ya. Itu untuk yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal yang kedua di dalam mengoperasikan bilangan, ya. Kita komentar dulu kode yang sebelumnya. Kita blok, kemudian kita gunakan shortcut pada keyboard, tekan dan tahan CTRL, kemudian tekan slash. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita kasih jarak. Oke, kita buat komentar lagi. Menampung hasil operasi ke dalam variabel. Seperti ini. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengoperasikan bilangan dulu, kemudian ditampung ke dalam variabel. Nah, nanti yang kita tampilkan atau yang kita panggil di standar output adalah variabelnya. Oke, kalau misal masih bingung, langsung aja menuju ke contohnya ya. Yang pertama kita akan buat adalah variabelnya ya. Karena seperti yang tadi kita bahas, untuk mengoperasikan bilangan ya, maka kita harus memilih dari tipe data yang masuk ke kelompok number. Contohnya kita pakai aja misal integer ya. int. Kemudian ini tipe datanya integer. Kemudian nama variabelnya misalkan hasil. Diisi dengan, nah kita akan jumlahkan sebuah bilangan, misalkan 20 ditambah 5. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan tampilkan hasilnya dengan standar output print ln system out print ln. Sekarang yang akan kita tampilkan adalah isi dari variabel hasil. Oke, seperti ini. Ya, jika sudah, kita coba jalankan ya hasilnya seperti apa. Kita run project. Nah, maka akan menghasilkan nilai 25 yang ditampilkan. Ya. Jadi maksud dari kode di sini adalah kita membuat variabel dengan tipe data yang bisa ditampung adalah integer. Kemudian kita isikan nilai ke dalamnya yaitu hasil penjumlahan dari 20 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 25 ditampung ke dalam variabel hasil. Dan kemudian ketika kita tampilkan isi dari variabel hasil, otomatis yang tampil adalah 25. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi seperti itu contoh dari menampung hasil operasi ke dalam variabel. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang mengoperasikan isi dari variabel. Ya, kita akan komentar dulu kode sebelumnya, kita blok, kemudian CTRL slash, kemudian kita tulis di bawahnya. Ya, kita kasih catatan mengoperasikan isi variabel. Oke, kita akan buat variabel dulu ya. Kita buat variabel misalkan int angka 1. Kita isi nilainya misalkan 15. Kemudian kita buat variabel kedua
int angka 2, di sini 30. Nah, kemudian kita akan buat variabel penampung hasil operasinya. Misalkan int hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan isi dari variabel hasil. Sistem out print ln dari hasil. Oke, jika sudah, kita langsung jalankan aja. Kita coba hasilnya. Klik run project. Nah, jika sudah, maka akan menghasilkan 45. Nah, maksud dari kode ini seperti apa? Maksudnya adalah kita membuat sebuah variabel pertama, yaitu angka 1, yang kita isi dengan angka 15. Kemudian kita buat angka kedua, atau angka 2 variabelnya, kemudian diisi dengan 30. Nah, kemudian variabel hasil, kita isi dengan hasil penjumlahan isi dari variabel angka 1 ditambah isi dari variabel angka 2. Isi variabel angka 1 adalah 15, isi variabel angka 2 adalah 30, maka 15 ditambah 30 hasilnya adalah 45, kemudian ditampung ke dalam variabel hasil, dan ketika ditampilkan menggunakan standard output print ln, maka hasilnya adalah 45. Jadi seperti itu. Semoga bisa menjelaskan. Oke, jadi seperti itu tentang 3 hal yang bisa kita lakukan dalam mengoperasikan bilangan atau melakukan operasi. Ya, jadi ada 3, yaitu mengoperasikan bilangan secara langsung, kemudian menampung hasil operasi ke dalam variabel, dan mengoperasikan isi variabel. Ya, contoh dari ketiganya tadi sudah dijelaskan. Oke, sekarang kita akan melangkah ke yang selanjutnya. Kita akan bahas satu persatu dari tiap operator ya. Walaupun mungkin kalian sudah banyak yang terbiasa ya dengan hal tersebut, karena kurang lebih hampir sama dengan pembelajaran yang ada di matematika. Oke, sekarang kita komentar dulu kode sebelumnya. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis operator ya. Kita tuliskan di sini. Kita kasih komentar jenis operator. Oke, yang pertama kita buat variabel dulu ya, integer, kemudian nilai, kita kasih nama nilai 1, kita isi nilainya misalkan 10, kemudian integer nilai kedua kita isi misalkan 6. Kemudian kita buat variabel satu lagi untuk menampung hasilnya, integer hasil. Kita isi dengan nilai 1 ditambah. Jadi yang kita bahas adalah tambah ya, walaupun tadi sebenarnya sudah kita contohkan ya. Nilai 2. Titik koma. Kemudian enter. Kita gunakan standard output seperti biasa, sistem out print ln dari hasil. Ya, jika sudah, kita jalankan run project. Maka hasilnya 16 ya, seperti perkiraan kita. Saya kira untuk penjumlahan tidak terlalu rumit lah ya, karena di sini nilai 1 adalah 10 ditambah dengan nilai 2 adalah 6, jadi 16. Oke, hal selanjutnya akan kita bahas adalah tentang jenis operator selanjutnya adalah pengurangan. Oke, kita rubah operatornya jadi minus. Kemudian kita coba jalankan, maka hasilnya seperti yang Anda pahami lah ya mengenai pengurangan. Ya, nilai pertama di sini dikurangi nilai kedua, di mana nilai pertama isinya 10 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 4. Oke. Selanjutnya jenis operator yang ketiga, yaitu pembagian. Oke, biar mudah
pahami, kita ganti nilai yang keduanya jadi 5 ya, biar gampang lah. Oke, selanjutnya untuk operatornya kita ganti jadi garis miring atau slash. Kita coba jalankan, run, maka hasilnya adalah 2. Ya, dimana nilai 1 adalah 10 dibagi nilai kedua adalah 5, maka hasilnya adalah 2. Berikutnya, operator yang selanjutnya adalah perkalian. Simbolnya adalah bintang, ya, seperti ini. Ya, atau dalam keyboard tekan shift kemudian angka 8 ya. Maka ketika kita jalankan hasilnya sudah bisa ditebak ya, 50. Dari mana? Yaitu 10 dikali 5. 10 itu nilai 1, nilai 2-nya adalah 5, maka dikalikan menjadi 50. Oke, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian mungkin sudah terbiasa. Kemudian ada selanjutnya adalah modulus. Modulus itu simbolnya adalah persen. Ya, seperti ini. Kita coba jalankan. Kita run. Nah, hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena untuk modulus artinya adalah sisa bagi. Jadi, ketika 10, nilai 1 yaitu 10, dibagi 5, maka sisanya adalah 0 tentunya ya. Tidak ada sisa karena ketika dibagi 5, masing-masing mendapatkan 2. Maka sisanya tidak ada. Oke, kita coba ganti dengan yang lain ya. Misalkan di sini saya ganti jadi 3. Maka hasilnya seperti apa? Kita coba run. 10 modulus 3 adalah 1. Kenapa? Karena ketika 10 dibagi 3, masing-masing mendapatkan bagian 3. Ya, contoh misalkan ada 10 kelereng dibagi ke 3 orang. Maka setiap orang masing-masing mendapatkan 3 kelereng. Dan sisanya, sisa dari pembagian tersebut adalah 1. Nah, itulah maksudnya modulus, yaitu sisa bagi. Oke ya. Selanjutnya, setelah sisa bagi, kita akan bahas tentang apa itu increment dan decrement. Oke, sekarang kita akan hapus saja untuk ini ya. Kita mulai dari increment dulu. Untuk nilai 1, nah yang kita tampilkan, kita ganti jadi nilai 1. Nah, sekarang untuk simbol dari increment adalah plus plus. Seperti ini. Atau kalau enggak gini aja ya. Kita tetap pakai hasil aja, hasil. Kemudian di sini kita kembalikan aja integer hasil. Ini ya. Kemudian untuk hasil kita akan menampung increment ya, increment dari nilai 1 plus plus nilai 1. Titik koma, kemudian kita coba jalankan, hasilnya adalah 11. 11 dari mana? 11 asalnya adalah di sini hasil menampung nilai 1 yang di increment. Di increment itu maksudnya adalah nilai sekarang dari nilai 1 adalah 10 ditambah 1 atau dinaikkan 1. Maka 10 ditambah 1 jadi 11. Jadi increment artinya adalah nilai sekarang ditambah 1 atau menaikkan nilai sekarang dengan angka 1. Oke, selanjutnya kita bahas sebaliknya, yaitu decrement. Harusnya sudah bisa ditebak ya. Kita coba lihat hasilnya. Ya, 9. Jadi artinya decrement itu adalah sebaliknya dari increment, yaitu mengurangi nilai saat ini dengan angka 1. Jadi nilai saat ini adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 9, maka hasilnya adalah 9. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita tentang operator. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.